Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Roy dari Biro Hukum yang akan menjadi moderator pada agenda kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Yang pertama, yang saya hormati, Bapak Rian sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pak Rian. Ada Pak? Halo, Ada. Bapak Vito sebagai Dirjen KP. Ada Iya Pak? Pak Kak. Iya Pak Karo. Ibu Mirna dari BP Tapera sudah hadir, Bu? Hadir Bapak. Bapak Noval dari staf ahli bidang ketahanan nasional. Hadir, Pak? hadir Pak, selamat pagi. Wah, Bapak Taufik dari Kepala Badan Bank Tanah. Ada, Pak? Hadir, selamat pagi Pak Karo. Selamat pagi, Pak. Yang selanjutnya, Bapak Zuri dari Bapenas. Hadir, Pak? Hadir Pak, selamat pagi Pak Karo. Selanjutnya, Bapak Hasbi sebagai perwakilan pemerintah daerah. Hadir, Pak? Hadir Bapak Karo. Wah, selanjutnya ada Ibu Norma sebagai Ketua REI. Ada, Bu? Siap hadir Bapak. Ibu Nurul sebagai perwakilan BPS. Ada, Bu? Ada hadir. Yang terakhir, Ibu Adila sebagai perwakilan masyarakat. Ada, Bu? Izin Bapak ya hadir. Nah, karena semuanya sudah hadir, kita akan segera mulai. Jadi, agenda kita di hari ini adalah perumahan sebagai fondasi ketahanan nasional, sinkronisasi, dan percepatan program 3 juta rumah. Bapak Menteri telah menegaskan bahwa ini bukan hanya isu pembangunan, tapi isu keamanan dan stabilitas. Saya mempersilakan Pak Menteri untuk memberikan pengantar singkat. Kepada Pak Menteri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Roy selaku Karo Biro Hukum. Biasanya kalau kita di Kementerian PKP budaya sebelum memulai rapat ada pantun terlebih dahulu ya. Oke, Iya benar, Pak. berjalan pagi di tepi taman singgah sebentar membeli jamu. Cakep. 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 Per- Perumahan kokoh membangun ketahanan untuk rakyat itu tentram selalu. Mantap sekali, Bapak. Keren, keren. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Tentunya kita semua yang hadir sudah tahu bahwa kita harus menyadari setiap keluarga yang hidup tanpa rumah yang aman akan memiliki kerentanan sosial dan ekonomi. Target 3 juta rumah per tahun kita sangat ambisius, tapi ini adalah kewajiban moral kita. Jika kita tidak menyelesaikannya, backlog akan terus tumbuh. Dirjen KP, bagaimana realisasi fisik kita saat ini? Terima kasih banyak Pak Menteri. Izin Bapak Ibu hadirin sekalian para stakeholder melaporkan jadi realisasi unit rusun dan rumah khusus sudah 70%. Namun ada gap signifikan di program BSPS. Dari target 400.000 unit, kita baru mencapai 55%. Jadi di sini kita memiliki kendala utama, jadi itu terdapat di lambatnya verifikasi di tingkat desa dan masalah logistik material di daerah-daerah terpencil. Baik, terima kasih Pak Dirjen KP. Berarti di sini masalahnya itu ada di tracing dan verifikasi BPS. Saya memberikan kesempatan kepada staf ahli ketahanan nasional untuk memberikan tanggapannya mengenai hubungan antara keterlambatan ini dengan stabilitas makro. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Roy. Izin Bapak Ibu, ini menjawab pertanyaan dari Bapak Roy tadi terkait bagaimana saya menghubungkan kelambatan ini dengan stabilitas mikro. Di mana di sini saya mendefinisikan keterlambatan itu berarti memperpanjang risiko kesehatan dan juga penurunan dari kualitas SDM. Dan ini merupakan ancaman non-militer yang nyata, di mana secara ideologi rumah ini adalah salah satu tempat keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, di mana jika huniannya tidak layak, fokus keluarga ini akan terpecah dan kerentanan ideologi meningkat.
Ya, nah, ya, terima kasih kepada Pak Naufal. Di sini jawabannya telah jelas. Saya memberikan kesempatan kembali kepada Pak Dirjen KP untuk menjelaskan mengenai risiko di sektor informal dan himbara harus segera diatasi agar di sini penyaluran dananya bisa lebih cepat. Saya persilakan kepada Pak Dirjen KP untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Karo. Kami terus memperluas batas penghasilan MBR untuk kredit program perumahan, namun kami butuh jaminan kredit yang lebih kuat dari pemerintah. Proses due diligence MBR sektor informal memakan waktu yang menghambat penyerapan dana FLPP. Benar sekali, Pak Dirjen. Kami butuh kepastian terkait pembagian resikonya ini bagaimana, sekaligus penyederhanaan proses validasi penghasilan. Hal ini sangat penting agar kami bisa bergerak lebih cepat untuk menyalurkan subsidi, agar lebih tepat sasaran dan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Isu selanjutnya yang kita akan bahas adalah isu lahan. Karena ini juga merupakan salah satu isu yang menjadi hambatan besar. Saya mempersilakan kepada Ketua Rei, Bank Tanah, dan perwakilan Pemda untuk memberikan tanggapan masing-masing. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Kami sangat mendukung program Gantar Cita Rumah. Kalau dari kami ada dua hal yang menjadi concern dan harus segera diatasi, yaitu perizinan dan kenaikan harga tanah. Jangan sampai proses perizinan masih berbelit-belit ketika kita terjun ke lapangan dan paling tidak perizinan itu sudah selesai dalam waktu 30 hari. Kami tetap butuh intervensi lahan dari Bank Tanah, begitu kalau dari Raya. Baik, pada prinsipnya kami berkomitmen penuh dalam membantu program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan tanah yang cukup, legal, dan sesuai dengan rencana tata ruang nasional. Untuk mendukung penyediaan lahan, kami memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah, layanan pertanahan berbasis elektronik, dan percepatan perizinan terkait pemanfaatan ruang. Kami juga berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mendukung inisiatif Bank Tanah untuk mengamankan lahan bagi perumahan rakyat. Penggunaan sistem geospasial terintegrasi juga memungkinkan pemerintah untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kami siap mengalokasikan aset bank tanah di lokasi-lokasi strategis yang terintegrasi dengan transportasi. Kunci suksesnya adalah perubahan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah di tingkat daerah. Maka dari itu kami sangat membutuhkan komitmen penuh dari kepala daerah untuk membantu program ini berjalan lancar di daerah. Terima kasih. Ya, kepada perwakilan Pemda kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izin Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari pemerintah daerah. Menurut kami memang perubahan rencana tata ruang wilayah memang sangat kompleks, tapi kami siap dalam menghadapi itu. Selanjutnya, kami meminta dukungan anggaran pendamping dari pusat untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti air, jalan, listrik di lokasi perumahan MPR baru. Tanpa infrastruktur, rumah subsidi tidak akan layak huni. Mungkin cukup itu dari kami. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kita akan lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu masalah perizinan dan infrastruktur daerah yang merupakan titik kritis. Kami meminta pendapat dari perwakilan untuk BPS, karena data merupakan fondasi kami dalam menjalankan setiap kebijakan-kebijakan kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari BPS, mohon izin ingin menegaskan lagi bahwa angka backlog kepemilikan rumah saat ini sudah mencapai 9,9 juta unit dan data ini sudah merupakan hasil perhitungan resmi dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sehingga
perlu dijadikan sebagai acuan utama dalam kebijakan perumahan. Selain itu, kami juga mendorong agar program-program perumahan untuk bisa menggunakan data by name, by address yang valid dan terintegrasi, sehingga nantinya bantuan akan benar tetap tepat sasaran dan anggaran akan dapat dimanfaatkan lebih efisien. Ya. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, kami dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan pembentukan tim percepatan lahan terpadu atau TPT yang melibatkan Bank Tanah, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik. Tim percepatan lahan terpadu ini akan memastikan pemanfaatan lahan terlantar dan penyelesaian perizinan. Begitu Bapak Ibu, Bapak Menteri, terima kasih. Izin Bapak Menteri, Bapak Ibu semua, kami di sini saya mewakili perwakilan dari masyarakat sipil ya Bapak Ibu. Jadi kami sangat menyambut baik usulan TPT ini. Tapi keberhasilan tim ini harusnya didampingi oleh mekanisme pengawasan yang lebih terbuka Bapak Ibu. Jadi kami sangat mengharapkan bagaimana Kementerian PKP ini dapat segera membentuk platform akuntabilitas digital yang dapat diakses publik dengan 2 fungsi utama. Yang pertama itu mungkin bisa di-highlight Bapak Ibu. Yang pertama adalah keterbukaan daftar penerima. Jadi publikasi daftar nama penerima subsidi perumahan, baik itu BSPS maupun KPR, secara daring ini bisa ditingkatkan di kelurahan dan di desa. Dan hal ini juga memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan kontrol sosial dan memastikan subsidi bisa tepat sasaran. Dan kalaupun memang sistemnya sudah ada, mungkin dari pihak pemerintah bisa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih tahu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, untuk pelacakan real time itu terkait dengan penyediaan fitur bagi pemohon untuk melacak status pengajuan perumahan mereka secara transparan. Jadi dengan transparansi ini kita tidak hanya memberantas korupsi, tetapi juga memperkuat legitimasi program 3 juta rumah di mata masyarakat Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Saya sangat setuju dengan TPT dan transparansi. Saya minta sekarang TPT untuk segera dibentuk. Dirjen Pembiayaan segera finalisasi skema peminjaman kredit dengan Himbara. Jika resiko dibagi, penyerapan dana bisa cepat. Kita harus bergerak lebih cepat dari pertumbuhan backlog. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, kita telah mendapat solusi terintegrasi. Sekarang, sebelum kita mengakhiri agenda kita pada saat hari ini, saya akan mempersilakan Pak Menteri untuk menyampaikan statement penutup yang sekaligus menjadi komitmen kita bersama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, setiap kita adalah pejuang ketahanan nasional di bidangnya. Di Kementerian PKP, tugas bela negara kita adalah 1. Integritas total. Kita harus memiliki jiwa patriotisme dengan menjaga integritas dan transparansi anggaran, melawan birokrasi yang lamban, dan menolak penyimpangan karena penyalahgunaan anggaran perumahan adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Yang kedua, rela berkorban dan bekerja keras. Kita harus rela berkorban waktu, energi, dan pikiran untuk memangkas birokrasi perizinan yang menghambat pembangunan rumah rakyat. Yang ketiga, kualitas adalah harga mati. Kita tunjukkan cinta tanah air dengan memastikan setiap unit rumah subsidi dan rusun memiliki kualitas prima. Karena rumah yang layak adalah bukti cinta kita pada martabat bangsa. Mari kita jadikan program 3 juta rumah ini sebagai aksi bela negara yang nyata. Memberikan fondasi yang kokoh bagi setiap keluarga agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan sejahtera. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.